Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Khairun dari Sistem Informasi 1 akan mepresentasikan UAS Matematika tahun akademik 2024-2025 yang diampu oleh Bu Nungki Andi Tiasari MPD. Jawaban ujian: review jurnal penerapan logika matematika pada sistem informasi. Judul: optimasi layanan di apotek dari seabadi dengan penerapan sistem informasi apotek dan penyusunan model biaya dan pendekatan matematika. Jurnal Pengabdian Masyarakat ISSN 27215008 volume dan halaman vol 5 nomor 2 tahun 2024. Penulis Nyoma Bagus Pramarta Wayan Widya Artan Andiena Nindya Putri. Reviewer Miftahul Khairun tanggal 17 Januari 2025. Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan di apotek Desa Abadi melalui implementasi sistem informasi. Apotek ini penyusun model biaya dengan pendekatan matematika dengan menerapkan teknologi informasi. Diharapkan proses pelayanan obat dapat dioptimalkan, termasuk manajemen stok, pemesanan, dan pelacakan obat. Metode yang digunakan melibatkan pengembangan dan implementasi sistem informasi apotek yang sesuai dengan kebutuhan apotek Desa Abadi. Selain itu, akan dilakukan analisis biaya dengan pendekatan matematika untuk merumuskan model biaya yang efisien dan terukur. Dalam proses ini, partisipasi aktif dari tenaga apoteker dan petugas apotek akan menjadi kunci kebersihan. Solusi yang ditawarkan dari pengabdian ini adalah pelatihan finansial dengan pendekatan model matematika dan sistem untuk manajemen apotek. Pada laporan kemajuan ini, kegiatan yang sudah dilakukan adalah memberikan pelatihan finansial dengan pendekatan model matematika dan hasil pengukuran ketercapaian target. Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa persentase ketercapaian penguasaan finansial dengan pendekatan model matematika sebelum pelatihan adalah sebesar 30% dan terjadi peningkatan sebesar 70% setelah kegiatan berlangsung menjadi 100% peserta pelatihan mampu membuat laporan finansial. Pendahuluan apotek Desa Farma adalah sebuah apotek yang telah lama menjadi bagian integral dari komunikasi kesehatan di sekitarnya. Apotek Desa Farma tidak hanya menjadi tempat yang nyaman untuk mendapatkan obat-obatan, tetapi juga sebagai sumber informasi kesehatan yang dapat diandalkan. Selain menyediakan obat-obatan, resep, dan over-the-counter, apotek Nerisa Farma sebagai bagian dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan layanan menghadapi tantangan signifikan dalam efisiensi layanan obat. Apoteker dan pengguna layanan mengungkapkan adanya peningkatan permintaan obat yang tidak diimbangi dengan manajemen stok yang efektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelayanan dan ketidakpastian ketersediaan obat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diusulkan penerapan sistem informasi apotek, pemesanan, pelacakan stok, dan pelayanan pasien yang lebih baik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran akurat pengeluaran sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengabdian ini diharapkan tidak hanya membantu apotek Nerisa Farma, tapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian tahap awal dari kegiatan ini adalah sosialisasi dengan peserta kegiatan. Wawancara dilakukan dengan menyebar kuesioner atau press test secara online untuk melihat kemampuan calon peserta kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pelatihan dengan dibantu oleh mahasiswa sebagai moderator dan pengarah peserta kegiatan. Setelah mereka mengikuti kegiatan, dilakukan pendampingan untuk melihat penerapan ilmu yang telah diberikan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara menyebar post test untuk melihat beberapa materi dan implementasi yang sudah peserta terapkan. Kegiatan lain adalah pengambilan data sistem dan
pembuatan sistem yang nantinya akan dilakukan pendampingan setelah serah terima sistem yang dikerjakan. Hasil dan pembahasan. Hasil kegiatan pelatihan berhasil dilaksanakan sesuai rencana dengan peserta memahami konsep keuangan dasar, analisis aset, dan laporan keuangan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan Apotek Indonesia Farma. Hasil pengukuran ketercapaian target kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa persentase ketercapaian penguasaan pembelajaran basis digital menggunakan media pembelajaran laporan keuangan Apotek Indonesia Farma Finansial dengan pendekatan matematika sebelum pelatihan adalah sebesar 30% dan terjadi peningkatan sebesar 70% setelah kegiatan berlangsung menjadi 100%. Peserta pelatihan mampu membuat laporan keuangan Apotek Indonesia Farma Finansial dengan pendekatan matematika dan mengimplementasikan aplikasi Canva dalam pembuatan laporan finansial. Program kemitraan masyarakat ini juga menghasilkan sebuah sistem yang nantinya digunakan oleh admin untuk melakukan proses penjualan. Program kemitraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan Apotek Indonesia Farma Finansial dengan pendekatan matematika dan pembuat sistem manajemen apotek telah berjalan dengan baik dan lancar. Artikel ini membahas kesimpulan program kemitraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan Apotek Indonesia Farma Finansial dengan pendekatan matematika dan pembuat sistem manajemen apotek telah berjalan dengan baik dan lancar. Keaslian artikel ini membahas layanan di apotek Indonesia dengan penerapan sistem informasi apotek dan model berbasis matematika melalui pelatihan efisiensi layanan. Hasil menunjukkan bahwa peserta mampu menyusun laporan keuangan dengan peningkatan 30% menjadi 100%. Solusi ini semoga bisa meningkatkan manajemen stok, pemesanan, dan pelacakan obat di apotek. Referensi: optimalisasi layanan di Apotek Indonesia Abadi dengan penerapan sistem informasi apotek dan penyusunan model biaya dengan pendekatan matematika. Masyarakat HTTPS Jurnal Universitas ACID dalam PHP CDJ artikel V27726. Kritik metode yang digunakan dalam kedua artikel ini. Dalam artikel ini sangat bergantung pada solusi digital. Kualitas analis. Artikel tersebut menjelaskan upaya optimasi layanan di Apotek Indonesia Abadi melalui implementasi sistem informasi apotek dan pendekatan matematika dan menyusunkan model biaya. Artikel ini juga tidak hanya mencantumkan data tetapi juga memberikan penjelasan tentang metode pelatihan dan hasil analisis, termasuk peningkatan efisiensi layanan dan ketercapaian agen pelatihan. Artikel ini membahas optimalisasi layanan di Apotek Indonesia Abadi dengan penerapan sistem informasi apotek dan penyusun model biaya menggunakan pendekatan matematika. Relevansinya terletak pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan manajemen apotek, termasuk dalam mengelola stok dan pemantauan obat. Pendekatan matematika digunakan untuk mengoptimalkan biaya. Sistem informasi dan model biaya matematika adalah elemen utama yang dibahas dalam artikel ini. Kontribusi pada teori penelitian. Tidak ada hubungan antara artikel, tidak ada perbedaan dan persamaan. Perbedaan: artikel pertama membahas tentang pelayanan sistem informasi dan model biaya untuk menahan keuangan yang baik di Apotek Indonesia Abadi. Persamaan: kedua artikel tersebut memiliki tema yang sama, yaitu menerapkan teknologi untuk meningkatkan operasional. Keduanya fokus pada penerapan sistem dunia nyata. Satu, pelayanan apotek dengan model biaya. Dua, teknologi mengoptimalkan prosesnya. Dua, manajemen kehadiran siswa. Setiap studi menyoroti dampak positif teknologi kan mengoptimalkan prosesnya. Ide gagasan: pendekatan matematika untuk efisiensi biaya dalam layanan apotek. Kelemahan: tidak ada untuk meningkatkan hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan investasi manajemen di apotek dengan mengintegrasikan sistem informasi dan model biaya matematika. Yang harus ditinggalkan ketergantungan pada proses manual yang terkadang salah. Hal yang perlu dikembangkan: pengembangan lebih lanjut dapat diinformasikan pada peningkatan sistem baik apotek
peluasan sistem informasi untuk menyerahkan fitur yang lebih lengkap seperti pelacakan inventaris dan lain-lain. Usulan pengembangan sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan aplikasi seluler agar lebih mudah diakses. Hasil temuan, penerapan teknologi dapat meningkatkan akurasi baik dalam layanan ataupun di luar layanan. Judul baru, meningkatkan efisiensi dalam apotek. Dampak pada teknik, teknologi informasi sangat penting. Model matematika dan solusi TI untuk mengoptimalkan operasi bisnis, meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Untuk artikel yang kedua, judul penerapan sistem informasi kehadiran siswa menggunakan aplikasi Upset berbasis Android. Jurnal mahasiswa Teknik Informatika ISSN 2598-828X, volume dan halaman volume 8 nomor 5, tahun 2024, penulis Ari Muhammad Rizky, Daniel Latif Setiawan, reviewer Miftahu Khairun, tanggal 17 Januari 2024. Abstrak, ditemukan bahwa guru SMP Negeri 2 Lembakong masih menggunakan metode presensi manual untuk mencatat kehadiran siswa di sekolah. Dinilai cukup memakan waktu yang dapat mengurangi jam pengajaran guru di kelas dan membutuhkan tenaga yang banyak untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Presensi siswa penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem presensi berbasis Android agar dapat meminimalisir waktu lebih cepat sehingga tidak memakan waktu lebih banyak untuk jam pelajaran guru di kelas. Hasil pengujian fungsional penerapan sistem informasi kehadiran siswa menggunakan aplikasi Upset berbasis Android sehingga ahli media aplikasi dinilai dengan baik sesuai fungsinya. Dengan metode berdasarkan hasil pengujian 23 siswa diketahui hasil skor presensi manual sebesar 64, sedangkan kenaikan skor presensi berbasis Android itu 75%, sehingga diketahui kenaikan skor presensi hasil presensi berbasis Android lebih besar 11% dibanding dengan presensi manual. Diharapkan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi kehadiran siswa serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Pendahuluan, perkembangan teknologi informasi yang kian pesat telah mempengaruhi berbagai lembaga termasuk institusi pendidikan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidakhadiran siswa. Pencatatan kehadiran siswa biasanya mencakup kategori hadir, izin, sakit, dan tanpa keterangan atau ALPA. Pencatatan ini umumnya dilakukan 1 kali sehari dibagi saat pelajaran pertama dimulai. Sistem pencatatan yang masih bersifat manual dan menggunakan buku sering kali menghasilkan data yang kurang akurat. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan data kehadiran siswa dan kesalahan dalam proses rekapitulasi data kehadiran pada akhir semester. Metode penelitian menurut Sugiono dalam bukunya menjelaskan bahwa metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perilaku terhadap yang lain dan kondisi yang terkendali. Sugiono 2024. Hasil dan pembahasan. Hasil penguji user mengatakan bahwa presensi manual sebesar 64%, sedangkan kenaikan skor presensi berbasis Android sebesar 75%, sehingga diketahui kenaikan skor persentase hasil presensi berbasis Android lebih besar 11% dibanding dengan presensi manual. Aplikasi ini dapat membantu pengguna atau user dalam pelaksanaan presensi. Berdasarkan pembuatan aplikasi ini, penulis memberikan beberapa saran. Diharapkan kepada semua guru dapat mendapatkan aplikasi Upset untuk presensi kehadiran siswa. Aplikasi ini dapat digunakan. Kesimpulan, hal ini dapat membantu guru dan meminimalisir waktu lebih cepat dan pada presensi dan memudahkan guru dalam merekap data kehadiran siswa. Keaslian artikel ini membahas penerapan sistem informasi kehadiran siswa menggunakan aplikasi Upset berbasis Android, bertujuan meningkatkan efisiensi siswa dibanding menggunakan metode manual. Referensi penerapan sistem informasi kehadiran siswa menggunakan aplikasi Upset berbasis Android. Jadi, https jurnal
ITN ACI indeks pH Jati AR kita 11102. Kritik metode-metode yang digunakan dalam dua artikel ini sangat tergantung pada solusi digital. Kualitas analis artikel tersebut menjelaskan data perbandingan antara sistem kehadiran manual 64% dan sistem berbasis Android 75% dapat meningkatkan 11%. Ini menunjukkan efektivitas sistem baru dalam menghemat waktu dan meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran. Relevan dengan topik artikel ini membahas penerapan sistem informasi kehadiran siswa menggunakan aplikasi absen berbasis Android. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam mencatat kehadiran secara manual yang sebelumnya mengganggu waktu pelajaran. Hasilnya menunjukkan peningkatan efektivitas kehadiran sebesar 11% dibanding dengan metode manual. Artikel ini relevan dengan topik penerapan sistem informasi dan pendidikan, terutama dalam mempermudah tugas administratif. Kontribusi pada teknologi penelitian tidak ada hubungan tematik antar artikel, tidak ada perbedaan dan persamaan. Artikel kedua membahas tentang efisiensi siswa berbasis Android dengan menggunakan aplikasi absen di SMP Negeri 2 Lebakwangi. Persamaan sama seperti artikel yang di atas. Ide, gagasan, atau pendekatan baru menghemat waktu dengan menyederhanakan sistem kehadiran siswa menggunakan aplikasi. Kelemahan tidak ada. Hal yang perlu diperbaiki dan ditinggalkan mengimplementasi aplikasi absen berbasis Android untuk mengelola hadirnya siswa, menggantikan metode manual yang harus ditinggalkan, sistem kehadiran manual yang banyak memakan waktu serta rawan kesalahan. Hal yang perlu mengintegrasikan dengan sistem manajemen sekolah lainnya seperti penilaian dan penjadwalan. Hal ini dapat menawarkan pendekatan yang lebih baik. Usulan pengembangan ini dapat mencakup dengan alat manajemen lainnya seperti buku, nilai, jadwal, dan pemberitahukan orang tua dan admin. Hasil temuan meningkatkan akurasi dan hemat waktu. Judul baru membantu menghemat waktu dan tenaga. Dampak pada teknik sistem kehadiran siswa menggambarkan penggunaan teknologi berbasis seluler untuk menyederhanakan manajemen data yang berkontribusi pada alur kerja yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya awal hingga akhir, banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf. Sedikit kata-katanya piye Kang? Sore-sore ngerjakan tugas. Selamat beraktivitas. Kang, kata-katamu apik. Ya ampun. Sekian dari saya, Miftahul Khairun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.